بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم فصل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله تعالى فقد فاز المتقون حيث قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم معاشر المسلمين إخوة الإيمان أرشدني الله وإياكم أجمعين. Mari kita hadirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan alhamdulillah. Kita puji Allah untuk segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semuanya. Semoga dengan pandainya kita mensyukuri nikmat Allah, Allah mencatat kita menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin, pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak lupa kita menyenandungkan salawat berangkaikan salam kepada sang suri tauladan Rasul akhir zaman Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut ahli bait, para sahabat dan orang-orang selalu senantiasa dan umat beliau yang selalu senantiasa berusaha menghidupkan sunnah-sunnah beliau, mengikuti napak tilas perjuangan beliau hingga hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari yang lalu, Senin 21 November 2022, kita dikejutkan oleh sebuah peristiwa gempa bumi yang kira-kira kekuatannya adalah 5,6 skala Richter, mengguncang kabupaten atau menimpa kabupaten Cianjur. Dahsyatnya goncangan dirasakan juga oleh kabupaten-kabupaten yang ada di sekitarnya. Bahkan kita rasakan sampai di mana kita tinggal saat ini. Ma'asyiral muslimin, peristiwa gempa tersebut memang berlangsung tidak lama, singkat. Tetapi kemudian walaupun singkat telah mengakibatkan ratusan ribu nyawa saudara seakidah kita meninggal dunia. Ribuan kehilangan tempat tinggal. Bahkan sampai saat ini masih ada korban yang dinyatakan belum diketemukan. Ma'asyiral muslimin, marilah kita kemudian sebagai seorang hamba Allah yang beriman, mari kita ambil hikmah daripada peristiwa atau musibah yang kita rasakan, yang kita saksikan beberapa waktu yang lalu. Semoga dengan demikian bisa menambah kualitas keimanan kita, bisa menambah kualitas keislaman kita, bisa menambah motivasi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, musibah gempa yang menimpa saudara-saudara kita
kemudian mengingatkan kita kepada salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hadid ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Bahwa tiada satu bencana pun yang terjadi di atas muka bumi ini, yang menimpa bumi ini, yang menimpa pada diri-diri kita, illa fi kitab, kecuali telah tertulis rapi di lauhul mahfuznya Allah Subhanahu wa ta'ala, min qabli an nabra'aha, sebelum kita diciptakan, sebelum semua ini diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna dzalika 'ala Allah yasir, dan sesungguhnya perkara itu adalah sangat-sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, bahwa ayat yang tadi disampaikan jelas gamblang. Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada kita semua bahwa semua yang terjadi di atas muka bumi ini, bergantian siang dan malam, sampai musibah yang terjadi betul-betul terjadi karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala, atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang betul, benar, apabila kemudian kita menggunakan kacamata ilmu pengetahuan, kita akan dapatkan jawaban bahwa ada aktivitas vulkanik, ada pergeseran lempengan bumi. Tetapi sebagai seorang yang beriman, kita tidak hanya cukup dengan kacamata ilmu pengetahuan. Ada kacamata yang jauh lebih penting, yaitu kacamata iman, kacamata Islam, bahwa apa yang terjadi di atas muka bumi ini ada pesan-pesan penting yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya. Ma'asyiral muslimin, peristiwa gempa yang belum lama terjadi bukan yang pertama kali. Berturut-turut, kalau kita kemudian, jika kita kemudian melihat beberapa tahun belakang, Aceh, Nias, Palu, Lombok, Jogja, Padang, dan kemudian Cianjur, maka lagi-lagi kita mengingat pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau bersabda, la taqumus sa'ah hatta yuqbadal ilm wa takthur az-zalazil wa yataqarab az-zaman wa tazhar al-fitan wa yakthur al-harj wa huwa al-qatl hatta yakthura fikum al-mal. Tidak akan terjadi hari kiamat hingga ilmu itu diangkat, tersebarlah kebodohan. Wa takthur az-zalazil, banyak muncul gempa bumi. Wa yataqarab az-zaman, waktu zaman terlalu kita rasakan sangat singkat. Wa tazhar al-fitan, banyak fitnah yang kita saksikan dalam hidup kita. Wa yakthur al-haraj, banyak al-haraj, yaitu al-qatlu, pembunuhan. Hatta yakthura fikumul mal, sampai kemudian banyak beredar harta di antara kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari jalur sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ma'asyiral muslimin, oleh karena itu, menghadapi musibah yang belum lama ini kita saksikan, izinkan khatib menyampaikan 2-3 hal penting ataupun sikap yang rasanya bijaksana, sekaligus kita bisa ambil ibrah dari apa yang kita saksikan. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, adalah mari bahu-membahu kita sama-sama semuanya membantu meringankan beban musibah saudara-saudara kita sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Sesama saudara sebangsa dan setanah air, apalagi seakidah, seiman, seislam, sudah sepantasnya kita meringankan beban saudara-saudara kita yang ditimpa musibah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah.
Barang siapa yang menghilangkan sebuah kesusahan daripada kesusahan saudara muslim yang lain di atas muka bumi ini, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menghilangkan kesusahan ia nanti pada hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sir yassara Allah alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menghilangkan kesulitan atau membantu memudahkan kesulitan seorang muslim, maka Allah berjanji akan memudahkan kesulitan dia nanti pada hari kiamat fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman, dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim yang lainnya, satarahu Allah fid dunya wal akhirah, maka Allah pun berjanji akan menutup rapat aibnya fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil 'abd ma kana al 'abdu fi auni akhihi. Dan Allah Subhanahu wa taala akan selalu senantiasa membantu hamba tersebut selama hamba tersebut membantu saudara yang lainnya. Ma'asyiral muslimin, karena tatkala sebuah musibah itu terjadi, maka yang sejatinya diuji oleh musibah tersebut adalah bukan hanya yang berdampak langsung terhadap musibah tersebut, akan tetapi kemudian kita yang tidak terdampak pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala melalui musibah tersebut. Ujian Allah adalah apakah kita peduli dengan keadaan saudara-saudara kita? Apakah kita tidak peduli dengan keadaan saudara-saudara kita? Sejauh mana kepedulian kita melihat musibah yang diterima oleh saudara-saudara kita? Ma'asyiral muslimin, bahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan analogi yang sangat indah, bahwa muslim yang satu dengan muslim yang lain dalam kasih sayang di antara mereka adalah persis satu bagian tubuh. Jika satu bagian merasakan sakit, maka kemudian bagian-bagian yang lain harusnya pun merasakan sakit yang sama. Ma'asyiral muslimin, maka kemudian jika kita bisa membantu dengan harta, ahlan, alhamdulillah, barakallahu fikum. Tapi kemudian jika harta tidak kita mampu mengeluarkan untuk membantu saudara-saudara kita, paling tidak tenaga menjadi sukarelawan ataupun mengajak orang lain membantu mereka dengan harta, maka jika ini pun tidak mampu, maka paling tidak doa yang terbaik untuk saudara-saudara kita, semoga mereka dikaruniai ketabahan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, yang kemudian yang kedua adalah mari menghadirkan rasa sabar ketika ditimpa oleh musibah atau ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu makna sabar adalah as-sabru habsun nafsi 'anil jaza' wal lisan 'anit tashakki wal jawarih 'an latmil khudud wa syaqqis siyab wa nahwihima. Bahwa kesabaran itu adalah menahan diri dari menggerutu ketika menerima ujian musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Menahan lisan dari mengeluh kepada makhluk ketika diuji oleh musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menahan anggota badan, tangan menampar pipi dan seterusnya, merobek-robek baju dan seterusnya, yang merupakan gambaran dari penyesalan ia kenapa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, kesabaran atau sabar memang mudah secara retorika, mudah diucapkan, tetapi kemudian ketika kita beralih pada tataran praktek, butuh perjuangan yang luar biasa. Sabar bukan hanya pada lisan kita, sabar tetapi juga ada pada hati kita, ada pada anggota badan kita. Sabar dengan lisan adalah ketika muncul musibah, sudah sepantasnya kita kemudian mengagungkan asma Allah, banyak mengingat Allah, berzikir kepada Allah, utamanya tahlil la ilaha illallah, utamanya istighfar, astaghfirullahal azim untuk segala dosa dan kemaksiatan. Sabar dengan hati, dengan meyakini bahwa semua yang terjadi adalah betul-betul dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bukan kekuatan-kekuatan yang lainnya.
sabar dengan anggota badan adalah bahwa setelah musibah ini terjadi, hidup harus terus berlanjut. Hidup harus terus berlanjut, pantang menyerah, semangat menjalani kehidupan untuk hari-hari yang akan datang. Yang ketiga dan terakhir, ma'asyiral muslimin, adalah bahwa orang yang ditimpa musibah tidak ada pilihan lain kecuali harus ridha, tunduk, patuh, menerima ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah prinsip indah dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan bahwa ujian itu datang karena kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya. Inna 'idhamal jaza ma'a 'idhamil bala. Sesungguhnya pahala yang besar karena balasan untuk ujian yang juga besar. Wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Bahwa sesungguhnya Allah jika telah mencintai sebuah kaum, mencintai seseorang, ibtalahum, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan menguji orang yang dicintainya. Faman radiya falahu ridha. Jika yang diuji ridha, tunduk, patuh, menerima, maka Allah pun akan semakin ridha, semakin cinta dengan hamba tersebut. Waman sakhita falahu sukht. Akan tetapi kemudian jika tidak terima dengan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala dari musibah tersebut, maka dia pun tidak pantas menerima cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal iman, dan terakhir untuk kesekian kalinya, mari kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengaruniakan kekuatan iman, menganugerahi kesabaran kepada saudara-saudara kita sedang ditimpa musibah. Kemudian kita pun semoga kita bisa mengambil ibrah, pelajaran dari apa yang kita rasakan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم فتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله على إحسانه والشكر على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المقدس بحسبه. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين واعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن.
عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن سائر البلدان للمسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.